Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dari kelompok 5. Saya merupakan Ibu sebagai Ibu Serintil, dan rekan saya. Halo, dikenalkan. Saya Dewi Purwasari sebagai tetangga dari Inuman. Selanjutnya rekan saya yaitu Siti Asia Halo. sebagai tetangga dari Timun Mas juga, dan selanjutnya Raksasa serta Kiai juga yang berperan Nilam Cahaya. Halo. Selamat. Ini sebuah kisah kuno, cerita tentang Timun Mas dan raksasa. Pada zaman dahulu, hiduplah wanita tua sebatang kara bernama Mbok Serintil. Dia sangat menginginkan seorang putri. Suatu hari, Mbok Serintil kelelahan ketika sedang mencari kayu bakar. Dia pun beristirahat di sebuah batang pohon yang tumbang. Namun tiba-tiba datanglah seorang raksasa yang besar dan kuat. Hei wanita tua, serahkan anakmu sekarang juga. Tapi aku tidak punya anak. Jangan bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku. Makan kamu. Kemudian, raksasa itu memberikan sebuah biji timun kepada Mbok Serintil. Konon, jika sudah tumbuh, timun itu akan berwarna emas. Jika sudah masak, di dalam timun emas itu akan muncul seorang putri. Rawatlah dia dan beri makan dengan cukup, agar ia tumbuh sehat. Saat dia berumur 6 tahun, aku akan datang dan menagih putri itu. Mbok Serintil pun cepat-cepat pulang ke rumah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh raksasa tersebut, yaitu menanam biji-biji timun itu. Waktu berlalu begitu cepat. Kini timun sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanen. Betapa terkejut dan harunya Mbok Serintil ketika mendapati seorang putri yang memiliki paras cantik dari dalam timun emas itu. Mbok Serintil lantas menamainya Timun Mas. Hei Mbok Serintil, dari mana kamu mendapatkan anak itu? Tidak mungkin kamu melahirkannya, suami saja tidak punya. Jangan-jangan hamil di luar nikah. Wanita seperti ini, mana bisa? Berikan saja, tidak ada gunanya urus hidup orang lain. Iya ya, ayo. 6 tahun kemudian, raksasa datang menagih janjinya. Serahkan anakmu sekarang juga. Begini, beri aku waktu 2 tahun. 2 tahun agar semakin lezat santapanmu. Benar kan? Baiklah, 2 tahun. Kalau tidak akan kumakan kalian berdua. Camkan itu. Mbok Serintil sangat bingung memikirkan nasib putrinya, hingga dalam suatu mimpi, seorang pertapa menyuruhnya untuk pergi ke atas gunung. Mbok Serintil akhirnya pergi mengikuti kata pertapa itu. Permisi Kiai. Oh iya, ada apa nih? Maaf Kiai, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Kiai. Bantuan apa nih?
Begini Kiai, saya mempunyai seorang anak bernama Timun Mas. Dan anak tersebut akan dijadikan santapan raksasa besar. Saya tidak ingin anak saya mati menjadi santapan raksasa. Saya sangat sayang pada putri itu, Kiai. Saya harap Kiai bisa membantu saya. Baiklah ini, aku akan membantu. Tunggu sebentar. Berikan ini kepada anakmu. Bungkusan ini berisi biji timun, jarum, terasi, dan garam. Suruh anakmu untuk menaburkan bungkusan itu kepada raksasa jika raksasa itu mengejarnya. Iya, terima kasih Kiai. Kalau begitu saya pamit. Baiklah, hati-hati. Setelah Mbok Serintil memberi keempat bungkusan itu kepada anaknya, Timun Mas yang tidak sengaja bertemu raksasa di hutan lantas mencoba menyelamatkan diri dengan cara menyerang raksasa dengan kantong yang diberikan pertapa kepada ibunya. Raksasa itu pun akhirnya tumbang dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Perkenalkan, nama saya Pahrina dari kelompok 6 ingin menghindari sedikit kritik. Yang pertama, tata bangun dan profesi. Sudah sangat bagus karena timun emasnya sudah betul-betul dibuat warna emas. Dan yang kedua, kostumnya mungkin agak sedikit kurang yang itu hitam karena pakai baju sekolah. Yang nomor 3, mimik wajahnya sudah sangat bagus juga karena sudah mengekspresikan itu masing-masing. 4, suara juga sudah bagus karena sudah diambil dari langsung. Dan yang kelima, kekompakan para pemain sudah sangat kompak dan mendalami peran. Secara keseluruhan sudah sangat bagus. Beri tepuk tangan. Terima kasih atas kritikannya Pahrina. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.